Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih mencurahkan nikmat-Nya, nikmat sehat kepada kita semua, nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita pada kesempatan kali ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah meridhoi pertemuan kita hari ini. Salam serta salawat marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa mengucapkan salawat kepada beliau akan mendapatkan syafaat nantinya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat peci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam edisi Buletin Kafah nomor 279 pada tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2023 Masehi. Adapun judul yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah pentingnya sistem pendidikan Islam. Latar belakang judul pentingnya sistem pendidikan Islam ini adalah dikarenakan maraknya berita yang kita dapatkan dalam beberapa pekan terakhir. Terutama kita mendapat berita dari Jawa Timur bahwasanya ribuan pelajar SMP atau SMA yang meminta dispensasi nikah dikarenakan kondisi mereka saat ini sudah tengah hamil. Bukan hanya di daerah Jawa Timur, juga ada 3 kota besar lainnya yang mempunyai predikat tingkat kehamilan di luar nikah paling tinggi. Kota tersebut adalah kota Yogyakarta, kota Tangerang Selatan, dan Madiun yang merupakan kota-kota pelajar. Dari berita CNN Indonesia pada akhir tahun 2020 melaporkan berdasarkan hasil survei dari Komnas Perlindungan Anak, terdapat 93,8% dari 4.700 siswi SMP atau SMA di Depok, Jawa Barat yang mengaku pernah berhubungan seksual di luar nikah. Bahkan dari survei tersebut juga mengungkap 97% responden mengaku pernah menonton pornografi. Nauzubillahi min dzalik. Sangat miris rasanya kita mendengar berita-berita ini. Namun sangat disayangkan bukan hanya itu saja. Masih berlanjut kepada data dari BKKBN, di mana dari jumlah penduduk remaja atau pelajar yang berusia 14 sampai 19 tahun, terdapat 19,6% kasus kehamilan tak diinginkan. Dan sekitar 20%-nya kasus aborsi di Indonesia dilakukan oleh remaja atau pelajar Indonesia. Dan ini berita dirangkum oleh BKKBN tahun 2021. Dan mungkin pada tahun ini angka tersebut akan terus naik. Namun kita berharap ini adalah yang terakhir. Tidak ada penambahan lainnya atas berita-berita ini. Dari beberapa kasus tersebut di atas, mungkin masih belum cukup kalau kita lihat dari berita-berita yang ada. Kita juga lihat tidak hanya masalah seks bebas, hamil di luar nikah dan aborsi, namun juga kasus narkotika sampai saat ini juga belum berhasil diberantas. Masih banyaknya pelajar, remaja-remaja kita yang terlibat dalam kasus narkoba. Bukan hanya sekedar sebagai pemakai, namun juga sudah dalam konteks pengedar. Dan selain masalah narkotika, juga kita lihat tawuran sangat sering terjadi. Emosional dari para pemuda-pemuda kita sangat tinggi. Dan kita lihat banyak antar sekolah terjadi tawuran, antar kampung terjadi tawuran. Dan para pelakunya rata-rata masih tergolong pelajar. Dan mereka menggunakan senjata tajam. Bahkan sampai akibat dari tawuran ini adalah banyak korban yang meninggal dunia, korban yang tidak bersalah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita melihat dari berita-berita yang kita saksikan bersama, baik di media televisi maupun media cetak, sangat miris rasanya. Tidak ada upaya yang bisa kita lakukan selain hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga anak-anak kita dan generasi kita berikutnya terhindar dari masalah-masalah ini. Sahabat PC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat dari beberapa kasus yang kami sampaikan di atas, tentunya paling adil kita melihat bagaimana kita melihat sistem pendidikan kita yang berkembang di negara kita pada saat ini. Sistem pendidikan seluler yang kita anut pada saat ini adalah mungkin menjadi salah satu akibat dari hal-hal tersebut bisa terjadi. Bagaimana tidak, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam draft Peta Jalan Pendidikan Nasional atau PJPN pada tahun 2020 sampai 2035 tidak tercantum sama sekali frase agama dalam draft tersebut. Kita lihat bagaimana pemerintah dari kementerian mencoba untuk menghapus atau menghadirkan kontribusi agama dalam pendidikan, baik dalam kurikulum maupun dalam hal lainnya. Tentu saja masalah ini menjadi kontra bagi kaum muslim lainnya, dan tentu juga ini menjadi perhatian khusus pada kaum ulama, sehingga akhirnya dengan adanya protes keras dari para ulama, akhirnya PJPN tersebut direvisi. Namun kita melihat adanya upaya sebelum penolakan tersebut untuk pengkaderan agama dalam berkembangnya sistem pendidikan di negara kita pada saat ini. Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu terancam bahaya jika pendidikannya minim, bahkan jauh dari agama Islam. PJPN itu lebih mengutamakan pragmatis, yakni sekedar pertimbangan pasar dan ekonomi, namun tidak mempertimbangkan agama sama sekali. Wajar saya kejadian yang terjadi beberapa pekan terakhir ini tentu yang jauh dari agama. Tindakan asusila, tindakan seperti aborsi, kasus-kasus yang sebelumnya juga seperti narkoba dan juga tawuran belum selesai. Nah, ini tentu menjadi perhatian khusus bagi kita semua, karena kita sebagai orang tua yang mempunyai anak tidak berharap terjadinya lagi bertambahnya kasus ini, berkembangnya kasus ini. Untuk itu, kami mengambil pentingnya kita memilih pendidikan Islam untuk tumbuh kembangnya pendidikan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Karena di dalam Islam, pendidikan dapat dimaknai sebagai proses manusia menuju keberhasilan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keberhasilan sempurna tanpa adanya bantuan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah menjadi hal yang harus kita garis bawahi, bahwasanya Allah tentu memegang peranan sangat luar biasa untuk perkembangan pendidikan ini. Dan dalam Islam juga ada sosok Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya menjadi panutan, menjadi role model kita semua, baik dalam aktivitas kehidupan sehari-hari juga dalam pendidikan. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem pendidikan bukan saja harus mengikutsertakan agama Islam, bahkan sudah seharusnya Islam menjadi dasar bagi sistem pendidikan sekaligus mewarnai seluruh kebijakan pendidikan tanah air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik. Keberadaan sosok panutan atau role model inilah yang menjadi salah satu ciri pembeda pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Dengan pendidikan Islam yang tentunya didasari dan contoh dari Rasulullah SAW tidak akan dapatkan dengan pendidikan yang lainnya. Karena itu dalam sistem pendidikan Islam, akidah Islam harus menjadi dasar pemikirannya. Sebab tujuan inti dari sistem pendidikan Islam adalah membangun generasi yang berpribadian Islam. Selain menguasai ilmu-ilmu kehidupan seperti matematika, sains, dan teknologi, tapi juga menjadikan generasi umat yang berwibawa dan berakhlak mulia. Dampaknya adalah terciptanya masyarakat yang bertakwa, yang dalamnya tegak amar ma'ruf nahi mungkar, dan tersebar luasnya
dakwah Islam. Sahabat PCN rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran atau fikroh dalam pendidikan Islam ini tidak bisa lepas dari metodologi penerapan atau thoriqohnya, yaitu sistem pemerintahan yang didasarkan pada akidah Islam. Akidah Islam haruslah menjadi dasar dalam pemerintahan, baik dalam setiap lini, sektor, bahkan pendidikan. Dalam setiap mengambil keputusan, menentukan suatu kurikulum, haruslah didasarkan dengan akidah Islam. Karena dengan akidah Islamlah akan membawa generasi ini menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu, dalam Islam juga, penguasa bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan warganya. Sebab pendidikan adalah salah satu di antara banyak perkara yang wajib diurus oleh negara. Sehingga penguasa atau pemerintah tidak boleh lepas atas tanggung jawabnya untuk perkembangan pendidikan di negara ini. Kenapa kita harus memilih pendidikan Islam? Tentu kita berkaca dari sebelumnya, dari zaman sebelumnya pada zaman kekhalifahan, di mana pada saat Islam sangat jaya, di mana banyak lahirnya cendekiawan-cendekiawan Muslim dan lahirnya badan-badan lembaga-lembaga Universitas Islam yang tentunya sampai sekarang banyak kita kenal. Contohnya yang sangat masyhur namanya adalah Ibnu Sina, pakar kedokteran. Sampai saat ini tentu bukunya sudah banyak kita baca dan sangat kita kenal bagaimana hasil dan kualitasnya. Begitu juga dengan Jabir Ibnu Hayyan, pakar kimia. Untuk lembaga-lembaga juga sangat kita dengar, Universitas Mesir, Cairo dan sebagainya. Itu sangat sampai sekarang sangat terbukti kualitasnya, bagaimana Islam menjadi akidah akan mencetak generasi-generasi terbaik yang dihasilkan oleh universitas tersebut. Maka dari itu, kami menghimbau untuk bisa kita beralih kepada pendidikan yang berbasis Islam dan meninggalkan pendidikan yang sekuler untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan generasi umat terbaik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.